ada di dalam skenario. Oke, ada lagi? Oke, Gisel, acting itu apa? Loh, kamu aktris ditanya orang acting apa artinya? Harus tahu pengertiannya apa. Suaranya up suaranya. Lihatnya kamera. Memainkan suatu adegan di skenario yang natural gitu. Jadi misalkan sedih ya kita harus memainkan sesuai dengan peran tersebut, ya kita harus sedih, benar-benar sedih yang benar-benar natural, nggak usah dibuat-buat, nggak usah dibikin berlebihan, nggak usah sampai kayak gimana gitu. Kayak gitu. Kalau senang ya senang, benar-benar senang dalam kehidupan kita, gimana bikin sesuai dengan natural walaupun itu hanya acting. Sudah? Ya. Oke. Oh, jawabannya nggak salah, cuman mungkin kita pakai bahasa yang lebih tepat. Acting itu berasal dari bahasa Inggris. Artinya bertindak, melakukan, beraksi. Melakukan, bertindak, beraksi seperti apa? Yaitu bertindak, beraksi, atau melakukan sesuatu, melakukan suatu tindakan sesuai dengan tokoh di dalam sebuah cerita atau skenario. Itu disebut acting. Sedangkan orang yang berakting disebut sebagai aktor atau aktris. Oke. Jadi dari pernyataan awam sendiri sudah banyak yang salah bahwa orang yang main film itu disebutnya artis. Tidak salah. Artis itu dari bahasa Inggris juga, artinya seniman. Tapi lebih spesifiknya harusnya disebutnya aktor atau aktris. Jadi ketika orang bilang pemain film itu artis, betul, tapi itu lebih tepat harusnya bukan artis tapi aktor sama aktris. Oke, sekarang pertanyaannya, ada 3 komponen dasar di acting, disebutnya ada 3 olah. Oke, Rico nggak usah jawab dulu, mungkin dari Gisel sebutkan 3 olah dasar di dalam ilmu acting. Jadi itu fondasinya seorang aktor atau aktris harus tahu dulu bahwa keaktingan itu mempunyai 3 fondasi, yaitu 3 olah. Apa saja? Boleh nyontek? Oke, Rico apa? 3 olah dasar dalam acting: olah rasa, olah vokal, olah tubuh. Oke. Olah tubuh terbagi 2, apa aja? Ekspresi dan gestur. Gestur bahasa lainnya apa? Gerakan. Atau bahasa Inggrisnya gestur, bahasa lainnya body Language. language. Oke, kita bahas pertama adalah dengan disebut dengan olah rasa. Rasa bahasa lainnya apa? Feel. Oke, bahasa Inggris tuh ya. Selain feel, rasa, apalagi bahasa Indonesianya, bahasa Sanskertanya apa? Rasa itu apa? Jiwa, sukma. Makanya kalau ada yang bilang olah rasa, olah sukma, olah jiwa, olah hati, itu benar semua. Pertanyaannya adalah, rasa timbul dari mana? Sumber rasa, sumber perasaan itu berasal dari mana? Dari pikiran. Betul? Ya, hati kan memang di sini. Ya memang perasaan itu timbul dari pikiran. Contoh, ketika lagi dapat duit, hati senang kan? Ya. Ketika lagi nggak ada duit, hati pusing. Pikiran apa? Perasaan nggak enak. Berarti perasaan berasal dari pikiran. Oke. Pikiran berasal dari mana? Sama es teh manis juga. S3.
Pikiran berasal dari mana? Jangan nyontek. Eh. Gini-gini doang. Kasih tahu juga jelas. Pikiran itu berasal dari panca indera. Dari panca indera itu dari semua indera tubuh. Kita melihat sesuatu yang bagus, pikiran kita jadi Oh iya. oke. Beneran. Ketika kita merasakan makanan gak enak, pikiran kita akan bilang, oh ini makanan gak enak. Berarti pikiran berasal dari panca indera. Ada 3 macam jenis pikiran. Silahkan, jenis pikiran apa aja? Seriko yang udah tahu nih harusnya. 3 jenis pikiran tuh apa aja? Imajinasi, Ya betul. momen ya, Imajinasi betul. Apalagi? imajinasi, kenangan, Betul. Apalagi? observasi. Observasi agak di luar itu sih. Pikiran itu ada 3 jenis. Imajinasi atau hayalan atau fantasi. Jadi ketika kamu berhayal, Ya. suatu ketika kamu berhayal jadi presiden misalkan, berarti kamu sedang berfantasi, sedang berhayal atau sedang berimajinasi. Yang kedua adalah realita. Nah, saat ini nih kamu sedang realita. Kamu sedang duduk di Sky Aura Cafe, ini realita. Pikiran kamu ini pikiran real. Yang terakhir itu adalah memori atau kenangan. Kan ada lagu zaman dulu, lagu memori kan? Iya. Lagu zaman-zaman dulu sebenarnya lagu memori kan, memori kenangan kan. Nah, itu berarti itu ingatan masa lalu. Bagaimana memancing sebuah perasaan melalui dari sebuah pikiran? Berarti ada 3 jenis pikiran yang bisa kamu pakai ketika kamu berakting. Bisa dalam bentuk khayalan, bisa dalam bentuk kenyataan saat ini, bisa dalam bentuk memori. Contoh, kamu disuruh beradegan sedang sedih. Hampir semua orang pernah mengalami sedih. Berarti ada iklan. Berarti kamu bisa memanggil memori sedih kamu ketika kamu sedang berakting sedih. Paham? Oke. Kembali lagi ke rasa. Duanya di sini. Nah, kembali lagi ke rasa. Perasaan itu sudah benar. Perasaan itu sudah benar. Namun seorang aktor atau seorang aktris kadangkala memainkan peran yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Paham? Makanya di dalam ilmu keaktingan ada istilah observasi, pengamatan. Kesalahan aktor sama aktris adalah ketika dia berakting menjadi dirinya sendiri. Itu sebenarnya salah jika karakternya berbeda sama dirinya sendiri. Tapi jika karakter yang dimainkan itu sama dengan dirinya sendiri, boleh dia menjadi dirinya sendiri. Sampai sini paham? Oke, Gisel aslinya pemalu apa malu-maluin? Malu-maluin. Oke, malu-maluin. Tiba-tiba kamu berperan sebagai orang yang pemalu. Berarti kan bukan diri kamu. Berarti kamu harus melakukan sebuah observasi bagaimana karakter orang pemalu. Observasi bisa dilakukan melalui melihat orang langsung, bisa juga melalui nonton film, nonton YouTube, nonton segala macam. Oke. Selain itu, dalam keaktingan, setiap tindakan aktor atau aktris ada istilah motivasi, motif, tujuan. Tujuan, betul? Setiap gerakan itu ada tujuan. Contoh, kenapa kamu coba sekarang Riko minum? Kenapa kamu? Kenapa? Haus, pengen seger mas. Nah, itu ada motivasi. Jadi ketika kamu bertindak dalam sebuah keaktingan, kamu harus tahu tujuan kamu, motif kamu dalam berakting itu apa. Bisa kita mulai? Bisa? Oke.